Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 12 akan mengenai deklarasi Stockholm terkhusus pada poin satu liar yang harus dijaga. Konferensi Stockholm mendorong negara-negara dunia melalui PBB yang melaksanakan konferensi terkait lingkungan hidup yang pertama kali pada tahun 1972. Konferensi tersebut digelar Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972. Adapun negara yang menjadi pengusul pertama diadakannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah Jepang dan negara Senegal. Lingkungan hidup memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai lingkungan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mampu mengambil atau mencetuskan tindakan positif demi melindungi lingkungan, alam sekitar, dan bumi sebagai planet yang dihuni. Hukum perlindungan satwa liar di Indonesia dalam hukum dibagi menjadi dua golongan, yaitu jenis dilindungi dan jenis tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindak kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan didenda 100 juta. Deklarasi Stockholm tahun 1972 mengandung beberapa prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup. Salah satunya yakni mengenai satwa liar yang harus dijaga atau perlindungan satwa liar. Hal tersebut diatur di dalam prinsip keempat Deklarasi Stockholm yang menyebutkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan secara bijaksana, warisan satwa liar dan habitatnya, yang sekarang sangat terancam oleh kombinasi faktor-faktor yang merugikan. Konservasi alam termasuk satwa liar, oleh karena itu harus mendapat perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Peraturan mengenai perlindungan satwa liar tersebut dilatar belakangi oleh adanya hukum pertama terkait perlindungan satwa liar yang disahkan secara resmi oleh pemerintah Inggris pada tahun 1887 dan dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Burung Liar. Undang-undang tersebut mengatur kepemilikan dan penjualan burung liar yang dibunuh atau ditangkap secara ilegal. Selama era Inggris, perlindungan satwa liar tidak diprioritaskan. Kemudian baru pada tahun 1960, isu perlindungan satwa liar dan pencegahan spesies langka dari kepunahan mulai berlaku. Pada tahun 1912, dikenal Undang-Undang Perlindungan Burung dan Satwa Marga Satwa sebagai undang-undang kedua yang diberlakukan. Hal ini selanjutnya diubah pada tahun 1935 ketika Undang-Undang Perlindungan Burung dan Satwa Liar Amandemen disahkan. Kemudian, perlindungan satwa liar lebih lanjut diatur di dalam Deklarasi Stockholm ini. Keadaan hewan liar Indonesia berdasarkan data rilis yang dirilis oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam UCN, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 35.500 spesies di seluruh dunia yang terancam punah. Di antaranya ada 5, yaitu orang hutan, terenggiling Sunda, badak Jawa, harimau Sumatera, dan rangkong gading. Penurunan kawasan habitat hewan liar, dunia telah kehilangan lebih dari 2/3 populasi satwa liar dalam waktu kurang dari 50 tahun menurut laporan oleh kelompok konservasi WWF. Mereka mencatat rata-rata penurunan sebesar 68% pada lebih dari 20.000 populasi mamalia, burung, amfibi, reptil, dan ikan sejak 1970. Penurunan tersebut merupakan bukti nyata dari kerusakan alam akibat aktivitas manusia. Bukti dari permodalan baru menunjukkan bahwa kita dapat menghentikan dan bahkan memutarbalikkan keinginan habitat dan deforestasi jika segera mengambil tindakan konservasi dan mengubah cara memproduksi dan mengonsumsi makanan. Data punah dikumpulkan oleh International Union for Conservation of Nature yang telah mengevaluasi lebih dari 100.000 spesies tumbuhan dan hewan. Dengan lebih dari 32.000 spesies terancam punah, pada 2019 panel ilmuwan antar pemerintah menyebutkan bahwa 1 juta spesies, 500.000 hewan dan tumbuhan, dan 500.000 serangga terancam punah, sebagian bahkan dalam waktu beberapa dekade. Terdapat kasus satwa liar yang mulai terganggu karena ulah manusia. Dilansir dari CNN Indonesia yang menjelaskan bahwa terdapat aktivitas tambang batu bara yang membuat gajah Sumatera menjadi kehilangan habitatnya. Pada nyatanya, gajah Sumatera memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan berada pada posisi sebagai konsumen tingkat 1 pemakan tumbuhan. Selain itu, faktanya populasi gajah Sumatera pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 1.694 sampai 2.037 individu. Terdapat fakta lain, yaitu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ditemukan 4 bangkai gajah Sumatera di dalam hutan.
Selain itu, dilansir pula dalam situs lingkungan Mongabai yang menjelaskan bahwa konflik gajah Sumatera dengan manusia di Aceh sering terjadi. Selama tahun 2015 hingga 2020 terdapat 456 kasus. Di sini kawasan hutan yang merupakan habitat gajah telah beralih menjadi perkebunan sawit, pisang, dan juga karet. Selain itu, terjadi pula pembangunan dengan skala besar-besaran, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangunan lainnya. Terdapat penyebab satwa liar menjadi langka. Yang pertama, rusak dan hilangnya habitat. Faktor ini menjadi faktor utama penyebab langkanya satwa liar. Hal ini terjadi karena terdapat ekosistem yang mengalami kerusakan dan diganti dengan pembangunan kebun, jalan, dan juga pemukiman penduduk. Tentunya hal ini berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang bertambah. Lantas, bagaimanakah pengimplementasian Deklarasi Stockholm untuk peraturan perundang-undangan di Indonesia? Deklarasi Stockholm sendiri mengilhami negara-negara dunia akan pentingnya lingkungan hidup semasa depan. Antara makhluk dan ekologinya saling memengaruhi dan mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat, nyaman, baik udara, tumbuh-tumbuhan, air maupun binatang. Demikian juga sebaliknya. Deklarasi Stockholm ini disepakati dan merupakan satu langkah awal lahirnya peraturan mengenai penjagaan terhadap hewan liar dan langka di dunia. Hal ini utamanya dikarenakan terhimpitnya habitat hewan atas laju perkembangan manusia yang sangat tinggi. Melalui kaitan inilah, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang turut mengimplementasikan Deklarasi Stockholm yang mana poin utamanya adalah pelestarian hewan langka dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam peraturan ini, untuk melestarikan satwa liar, Indonesia melalui peraturan ini membentuk suatu wilayah konservasi yang disebut dengan Suaka Marga Satwa dan wilayah pelestarian seperti Suaka Marga Satwa dan kawasan pelestarian alam. Beberapa langkah seperti pembentukan suatu wilayah dalam rangka membina dan melestarikan satwa agar tetap pada habitatnya sebenarnya merupakan suatu hal baik yang diatur dalam peraturan tersebut. Namun, hal yang disayangkan adalah masih rendahnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan tersebut. Salah satu ahli, yaitu Dr. Sunario, juga mengatakan bahwa aspek penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini merupakan bagian yang sangat penting untuk diperkuat agar dapat memberikan efek jera dengan jumlah denda yang relevan. Beliau mengatakan bahwa terutama memberikan kewenangan jelas bagi para penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS sehingga dapat mengurangi tekanan dan ancaman terhadap upaya penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Meskipun demikian, beliau turut menambahkan bahwa walaupun dengan kelemahan-kelemahan tersebut, pembahasan mengenai UU ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan semua pihak. Hal ini harus mengarah kepada upaya pelestarian kekayaan alam Indonesia, namun tetap mengakomodir kepentingan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kesimpulan, pada umumnya faktor-faktor yang menjadi latar belakang semakin punahnya eksistensi satwa liar di Indonesia yaitu kebakaran hutan, pembukaan lahan secara ilegal dan tidak terkendali, perburuan liar, polusi udara, dan perdagangan ilegal. Dampak yang terjadi akibat faktor-faktor tersebut ialah satwa liar kehilangan habitat atau tempat tinggalnya akibat dari pembukaan lahan secara ilegal, mengalami kematian secara langsung dan terus-menerus akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal yang sering terjadi, kekurangan oksigen akibat polusi udara, dan kekurangan sumber daya makanan akibat kebakaran hutan. Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi satwa liar ialah melakukan suatu sosialisasi tentang pelestarian lingkungan tempat tinggal satwa liar, membuat penangkaran satwa liar, dan merawat satwa tersebut agar terus berkembang, membuat suatu aturan khusus untuk mengakomodir segala aspek yang berkaitan dengan hewan liar dan hewan langka, merealisasikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang mengganggu keberadaan satwa liar, membuat suatu lembaga konservasi satwa liar di Indonesia. Harapannya sebagai masyarakat Indonesia, pemerintah membuat suatu aturan khusus tentang eksistensi satwa liar yang mengikat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan konservasi satwa liar, agar keberadaan satwa liar tersebut tidak punah di Indonesia.